Saat pintu itu didorong sedikit, ternyata pintu itu secara kebetulan tidak terkunci. Dia membuka pintu itu pelan-pelan dan masuk ke dalam kamar. Di sana terlihatlah Desi yang masih tertidur pulas. Halo para pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Kisah kali ini terjadi di Lampung Utara pada tahun 2025. Seorang pria berhasil dilumpuhkan oleh pihak kepolisian dengan cara ditembak setelah dia melakukan aksi pengeksekusian keji terhadap seorang wanita di sebuah warung sate. Bahkan tak hanya mengeksekusi, pelaku juga melakukan tindakan tak senonoh terhadap korban. Gimana cara kamu ngelakuin? Saya tutup bantal, pas saya tutup bantal dia masih teriak, saya takut. Bagaimana awal mula semua ini bisa terjadi? Beginilah kisah di baliknya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, kami mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli di fitur belanja di bawah. Enchant Electric Saver, alat cukur yang paling banyak diincar para pria. Dengan ukurannya yang mini bikin gampang untuk dibawa kemana-mana. Desain cukurnya juga sudah memiliki teknologi ultra thin serta double ring. Dapat mengikuti bentuk wajah, sehingga mudah diaplikasikan ke bagian yang sulit dijangkau. Bagian kepala dari alat ini bisa langsung dicopot karena memakai magnet dan sudah waterproof juga. Jadi aman jika langsung dicuci pakai air. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, langsung klik link yang ada di bawah. Di Dusun 5 Dorowati, Desa Penagan Ratu, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara, ada seorang perempuan muda bernama Desi Junia Savitri yang berusia 24 tahun. Tak banyak yang tahu soal latar belakang keluarganya, tapi yang jelas Desi berusaha hidup mandiri dengan bekerja. Sehari-hari dia bekerja di sebuah warung sate yang berada di Desa Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bunga Mayang. Jaraknya sebenarnya tidak begitu jauh dari tempat tinggalnya, tapi pemilik usaha sate itu yang bernama Nanik menyediakan kamar untuk Desi. Oleh sebab itulah, Desi memilih tinggal di sana supaya lebih mudah dan tidak perlu bolak-balik setiap harinya. Selama bekerja, Desi dikenal sebagai penjual yang ramah. Dia hampir tidak pernah terlihat malas. Dari pagi, dia sudah sibuk menyiapkan kebutuhan dagangan, mulai dari bahan sampai peralatan. Lalu saat warung mulai ramai, dia dengan sigap melayani pembeli yang datang. Cara Desi bekerja membuat Nanik jadi semakin percaya untuk mengurus warung tersebut. Di sisi lain, masih di kecamatan yang sama dengan tempat Desi bekerja, terdapat seorang pria muda bernama Romli Ramadhani yang usianya baru menginjak 19 tahun. Dia tinggal di Desa Tanah Abang. Berbeda jauh dengan Desi yang mempunyai pekerjaan tetap, Romli ini justru dikenal sebagai pengangguran. Memang ada beberapa kabar yang menyebutkan dia sempat bekerja sebagai buruh, namun pekerjaan itu hanyalah serabutan saja. Oleh sebab itulah kondisi keuangan Romli begitu kekurangan. Untuk makan sehari-hari saja dia masih sering bergantung pada orang lain, entah itu keluarga ataupun kenalan. Lama-kelamaan situasi itu membuat Romli merasa tertekan. Bukannya mencoba mencari pekerjaan, Romli malah mulai berniat untuk melakukan pencurian agar mendapatkan uang dengan cara cepat. Singkat cerita, tibalah di hari Selasa pada jam dini hari, tanggal 5 Agustus 2025. Romli menyusuri jalanan yang masih sepi dengan mengendarai motor Honda Beat berwarna putih. Udara saat itu terasa dingin dan belum ada warga yang terlihat beraktivitas. Di sepanjang perjalanan, pandangannya terus menyapu sekitar, mencari target yang bisa dia jadikan sasaran. Sampai akhirnya, dia menepikan motornya di dekat sebuah warung nasi uduk yang sudah tutup. Di sana, dia sempat duduk sejenak sambil mengamati keadaan sekitar, memastikan situasi benar-benar aman. Beberapa menit kemudian, dia memutuskan untuk berjalan dan membiarkan motor itu di warung nasi uduk. Selama berjalan kaki, mata Romli tertuju pada sebuah warung sate milik Nanik. Dari situ dia mulai memperhatikan bagian samping bangunan dan dia menemukan tembok yang bisa dia manfaatkan untuk masuk.
Tanpa ragu, dia langsung memanjat dan melompati tembok tersebut hingga dia berhasil masuk ke area warung. Setelah itu, dia bergerak pelan sambil mengendap-endap, sesekali menoleh ke sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang melihat. Langkah Romli kemudian mengarah ke pintu belakang warung. Dia memasukkan tangan ke celah pintu untuk meraih slotnya. Lalu dia mencoba menarik perlahan. Setelah beberapa saat, pintu itu akhirnya berhasil terbuka. Romli berjalan masuk ke dalam sampai berada di bagian lantai bawah warung. Di sana pandangannya langsung tertuju pada sebuah kotak infak berbahan kaca milik masjid. Melihat banyaknya uang di dalamnya, dia pun langsung menjadikan kotak itu sebagai salah satu target. Namun, rasa penasaran dan keinginannya belum berhenti di situ. Di sisi bangunan, dia melihat sebuah tangga yang mengarah ke lantai atas. Dari bawah, tampak jelas ada sebuah kamar di atas warung tersebut. Tanpa pikir panjang, dia langsung menaiki tangga. Setibanya di depan pintu kamar, dia sempat berhenti sejenak, mencoba mendengarkan apakah ada orang di dalamnya. Setelah merasa situasi aman, dia perlahan memegang gagang pintu dan mencoba memutarnya. Saat pintu itu didorong sedikit, ternyata pintu itu secara kebetulan tidak terkunci. Dia membuka pintu itu pelan-pelan dan masuk ke dalam kamar. Di sana terlihatlah Desi yang masih tertidur pulas. Melihat kesempatan itu, dia mulai mencari barang berharga yang bisa diambil di kamar Desi. Tak lama kemudian, dia tertuju pada sebuah dompet kulit berwarna kuning yang tergantung di dinding. Namun saat dia hendak meraih dompet tersebut, tiba-tiba saja Desi terbangun. Begitu Desi menyadari kalau ada orang lain di dalam kamarnya, dia langsung terkejut dan berteriak maling. Di samping itu, Romli secara refleks langsung mengambil sebuah bantal yang ada di dekatnya. Dia kemudian membekap wajah Desi. Desi seketika tidak bisa berteriak. Dia terus berusaha mengeluarkan suara sambil menggerakkan tangan dan kakinya untuk melawan. Namun di saat yang bersamaan, Romli mengubah posisi duduknya untuk menindih Desi. Dia semakin menekan bantal dengan sekuat tenaga sampai akhirnya Desi pun pingsan. Bukannya kabur dari tempat itu karena dirinya telah ketahuan, Romli justru memanfaatkan situasi. Dia melakukan tindakan tak senonoh kepada Desi yang pingsan. Di tengah dia melakukan tindakan bejat itu, Desi kembali sadar dan langsung berteriak meminta tolong. Namun sayangnya, tempat itu benar-benar sepi. Tidak ada orang yang sempat mendengar teriakan Desi. Lalu Romli kembali mengambil bantal untuk membekap wajah Desi. Meski begitu, Desi berusaha melawan dengan mencakar tangan kiri Romli. Karena kesal, Romli akhirnya melepaskan bantal itu dan kemudian mencekik leher Desi dengan menggunakan kedua tangannya. Cekikan yang dilakukan oleh Romli begitu kuat sehingga membuat cairan merah mulai keluar dari hidung Desi. Dalam kondisi itu, Romli juga sempat memukul bagian pelipis Desi hingga membuat kepalanya mengeluarkan cairan merah. Desi semakin lama semakin pusing, nafasnya juga makin sulit dan pendengarannya mulai berdenging. Ketika cekikan itu tidak dilepaskan oleh Romli, akhirnya Desi pun tewas meregang nyawa. Menyadari Desi tak lagi melawan, Romli melanjutkan aksinya. Dia kemudian mengambil uang dari dalam dompet Desi sebesar Rp170.000. Setelah itu dia menutup tubuh Desi dengan spray, lalu turun kembali ke lantai bawah. Di sana dia berusaha membuka paksa kotak infak yang sebelumnya sudah dia incar. Hingga akhirnya dia pun berhasil dan mendapatkan uang sebesar Rp430.000. Setelah merasa puas, Romli segera meninggalkan lokasi agar tidak ketahuan. Dia kemudian berlari menuju ke motornya dan langsung pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, sekitar pukul 4 pagi, Nanik datang ke warung seperti biasa. Sesampainya di sana, dia langsung memanggil Desi yang berada di lantai atas. Namun saat itu, tidak ada jawaban sama sekali. Awalnya dia mengira Desi masih tidur atau mungkin tidak mendengar panggilannya. Meski begitu, setelah beberapa kali dipanggil tetap tidak ada sahutan. Rasa curiga mulai muncul. Akhirnya dia memutuskan untuk naik ke atas dan mengecek langsung ke dalam kamar. Saat pintu dibuka, dia masuk perlahan dan berjalan ke arah tempat tidur. Dia melihat Desi terbaring di atas kasur, tubuhnya sudah tertutup spray. Sementara di sekitarannya terlihat cairan merah yang berceceran. Nanik sontak berteriak kencang karena panik dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tangannya gemetar saat mencoba mencerna situasi dan kemudian dia pun langsung meminta pertolongan kepada pihak kepolisian.
Polisi yang menerima laporan langsung bergerak. Setibanya mereka di sana, mereka langsung masuk ke dalam kamar untuk memeriksa kondisi Desi. Dari pemeriksaan awal, terlihat ada lebam di bagian leher. Sementara cairan merah masih tampak keluar dari telinga, hidung, mulut, hingga bagian sensitifnya. Tak lama kemudian polisi keluar dari kamar. Mereka menyampaikan kabar duka kepada Nanik. Mereka memastikan kalau Desi sudah meninggal dunia beberapa jam sebelumnya. Mendengar hal itu, Nanik langsung menangis dan terlihat tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Jasad Desi dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan proses otopsi. Di lokasi kejadian, polisi juga mulai mengamankan berbagai barang yang ada di kamar, seperti pakaian korban, bantal, botol air mineral, celana pendek, hingga dompet milik Desi. Di tengah proses itu, polisi mencoba mencari kemungkinan motif dari pelaku. Saat memeriksa dompet Desi, mereka menemukan kalau tidak ada uang sama sekali di dalamnya, yang kemudian menimbulkan kecurigaan adanya unsur pencurian. Lalu dugaan itu semakin kuat ketika Nanik menyadari kalau kotak infak masjid yang diletakkan di warung itu juga telah dibobol oleh pelaku. Sebelum melangkah lebih jauh, polisi meminta keterangan dari Nanik. Dengan kondisi yang masih syok, Nanik mencoba menceritakan apa yang dia alami di pagi itu. Setelah itu, polisi langsung bergerak melakukan penyelidikan. Mereka mulai menelusuri kemungkinan jejak pelaku melalui rekaman CCTV yang ada di sekitaran jalan. Dari beberapa rekaman yang berhasil dikumpulkan, mereka mencoba memperhatikan setiap detail, mulai dari wajah, pakaian, sampai arah pergerakan orang yang dicurigai. Dalam rekaman itu terlihat seorang pria terduga pelaku yang bergerak dari warung nasi uduk sampai dia bergerak menuju ke warung sate Nanik. Berdasarkan rekaman itu, informasi juga dibagikan ke tim polisi lainnya untuk mencocokkan dengan data yang sudah ada, seperti daftar pelaku kriminal sebelumnya atau laporan dari masyarakat. Proses ini terus berjalan sampai akhirnya perhatian mereka mengarah pada satu nama, yaitu Romli Ramadhani. Dari titik itu, fokus pencarian pun mulai dipersempit dan semakin mengerucut. Singkat cerita, tim gabungan polisi akhirnya berhasil melacak keberadaan Romli. Pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025, mereka mendapatkan informasi kalau Romli sedang berada di sebuah perkebunan di Kampung Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Waikanan. Begitu polisi tiba di lokasi, mereka mencoba melakukan penyergapan. Romli saat ditangkap sempat melawan dan berusaha kabur. Dia berusaha menghindari polisi dengan motornya, sementara polisi mengejar dirinya sambil berkali-kali memberikan peringatan agar dia berhenti. Bahkan di saat itu, polisi juga menegaskan kalau mereka akan mengambil tindakan tegas jika Romli nekat melarikan diri. Namun karena Romli tidak memperdulikan peringatan itu, polisi akhirnya membidik dan melepaskan pelatuk yang mengerah pada kaki Romli. Ketika itu, Romli terjatuh dan tak bisa melanjutkan pelariannya. Setelah berhasil diamankan, Romli dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atas luka tembaknya. Begitu perawatannya selesai, dia dituntun keluar dengan kondisi kaki yang masih pincang. Lalu dia diarahkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Mapolres Lampung Utara. Saat menjalani interogasi, Romli yang terpojok langsung mengakui seluruh perbuatannya. Dia menceritakan kejadian yang dia lakukan, termasuk niat awalnya mencuri yang kemudian malah berujung pada tindakan pengeksekusian serta tindakan tidak senonoh. Polisi juga menemukan sisa uang hasil curian yang masih ada padanya. Dari pengakuan Romli, total uang yang dia ambil sebanyak Rp600.000. Dengan seluruh bukti yang sudah dikumpulkan, Romli dijerat beberapa pasal sekaligus, diantaranya pasal 339 KUHP terkait pengeksekusian, lalu pasal 285 KUHP terkait tindakan asusila, serta pasal 365 ayat 3 KUHP yang berkaitan dengan pencurian yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Kasus seperti Desi ini sayangnya bukan yang pertama, yang mana motif ekonomi masih sering menjadi alasan untuk bisa mendapatkan sesuatu secara instan. Dari kasus ini terlihat kalau kemiskinan dan pengangguran bukan hanya soal angka atau statistik, tapi juga dampak nyata yang bisa menjalar kemana-mana, terutama ketika tidak diimbangi dengan kontrol diri dan lingkungan yang sehat. Semoga kejadian ini tidak hanya berhenti sebagai cerita duka, tapi juga menjadi pelajaran bahwa tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan yang mengeksekusi seseorang hanya demi uang semata.
Untuk korban, semoga beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Dan untuk orang-orang terdekatnya yang ditinggalkan, semoga mereka diberikan kelapangan hati dan keadilan. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.